tatap muka online untuk sekedar bersama-sama mengikuti webinar dengan tema meningkatkan iman serta imun dalam menghadapi pandemi yang sampai sekarang belum berakhir. Yang kedua kalinya, salawat dan salam selalu kita curahkan kepada beliau, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaatnya di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Baiklah, saya sebagai Master of Ceremony atau MC sekaligus moderator akan membacakan susunan acara yang berlangsung pada malam hari. Acara yang pertama pembukaan dengan sambutan Dewan Dosen Pembimbing Lapangan. Selanjutnya yaitu penyampaian materi dan tanya jawab. Selanjutnya yaitu dokumentasi dan yang terakhir yaitu doa dan penutup. Masuk ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi bisa mempelajari acara kita dari awal sampai akhir tanpa suatu halangan apapun. Terima kasih. Acara yang kedua yakni sambutan yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau dosen pembimbing lapangan kami yaitu Bapak Daud. Mana pada beliau waktu dapat kami aturkan. Semoga. Halo, tes. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Ibu atau Mbak narasumber, Ibu Ragil Pangestu Wulandari ya, selaku narasumber pada kegiatan malam hari ini, yaitu kegiatan webinar menjaga mental dengan tema meningkatkan iman serta imun dalam menghadapi pandemi. Saya sampaikan banyak terima kasih atas waktunya, berkenan meluangkan waktu untuk mendampingi adik-adik para peserta KKN kelompok 37. Selanjutnya yang sangat saya harapkan senantiasa saya doakan para peserta KKN MTDR yang ke-12, khususnya kelompok 37 yang senantiasa bersemangat melaksanakan kegiatan KKN dan sampai saat ini tetap tidak jenuh-jenuhnya untuk mengisi kegiatan KKN dengan kegiatan yang sangat bermanfaat, serta para peserta webinar pada malam hari ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Sebelumnya pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita masih dapat melaksanakan kegiatan pada malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Selanjutnya salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Selanjutnya pada kesempatan yang berbahagia ini, yang pertama yang ingin saya sampaikan mengenai webinar menjaga mental yang bisa dikatakan tema yang sangat menarik, judulnya pun juga sangat membuat para peserta antusias untuk mengikuti kegiatan malam hari ini, yaitu meningkatkan iman serta imun dalam menghadapi pandemi. Jadi kita ketahui bersama bahwa saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 dan tentu saja kita tetap harus nantiasa menjaga diri dan juga berupaya supaya tetap sehat dengan cara diantaranya olahraga dan sebagainya. Kemudian juga tidak lupa kita berdoa semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan satu apapun. Nah, kemudian pada kegiatan
malam hari ini tentu saja pasti nanti akan banyak disampaikan hal yang menarik, bagaimana kiat-kiat, bagaimana cara-cara untuk meningkatkan keimanan kita, terus kemudian untuk tetap dapat menjaga imunitas kita, kekebalan tubuh kita, terutama dalam menghadapi pandemi COVID-19 saat ini. Nah, kemudian pada malam hari ini tadi sudah dijelaskan oleh moderator kita, narasumber kita pada malam hari ini yaitu Ibu Ragil Pangestu Wulandari AMD TLM ya, sekaligus sebagai analis kesehatan yang nantinya akan membagikan ilmu serta tentu saja akan menambah wawasan pengetahuan kepada kita semua. Jadi harapan saya semua peserta dapat mengikuti dengan baik. Kemudian jika ada yang ingin didiskusikan, ingin ditanyakan, ingin disampaikan, nanti bisa dilakukan dalam diskusi webinar dengan tema menjaga mental. Selanjutnya, supaya lebih menghemat waktu, mungkin bisa langsung saja kegiatan pada malam hari ini dimulai sehingga nanti kegiatannya tidak berakhir terlalu larut malam. Ya, jadi itu yang dapat saya sampaikan. Saya berharap semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan baik dan tentu saja membawa berkah dan manfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya akan disampaikan materi oleh Mbak Rati. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo Mbak.
Baik, mohon maaf saya menggantikan moderator Mas Abdi terlebih dahulu karena sambungan beliau atau jaringan beliau sedang bermasalah. Saya mohon izin untuk menggantikan beliau terlebih dahulu. Yang terhormat Bapak Daud Rismana selaku DPL dan juga narasumber pemateri Mbak Ragil Pangestulandari yang sudah di tengah-tengah kita. Selanjutnya setelah sambutan ini disampaikan, kita akan lanjut ke acara inti daripada webinar kesehatan pada malam hari ini tentang menjaga mental. Izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae terlebih dahulu dari pembicara atau pemateri malam hari ini. Nama lengkap Ragil Pangestulandari, nama panggilan Ragil, tempat tanggal lahir Pangkalan Bun 20 Maret 1999, alamat di Jalan Ngresrep Timur, Sumur Boto, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, asal dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Akun sosial media IG atau Instagram ada tumbuh.membaru, Facebook ada Ragil Pangestulandari, dan nomor HP 082 154 136 665. Adapun lewat pendidikan beliau, yang pertama TKPGRI Pangkalan Dewa, ya, lalu SD di SDN 1 Pangkalan Dewa, SMP di SMPN 1 Pangkalan Lada, dan SMK di Bakti Indonesia Medika Pangkalan Bun, lalu D3 ataupun perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Semarang mengambil D3 analis kesehatan. Adapun lewat organisasi beliau sebagai Kabid Tablik dan Kajian Keislaman PKIM Ar-Razi 2018-2019, lalu menjadi Sekretaris 1 UKM Komunikasi Unimus 2018-2019, menjadi Bendahara Korkom IMM Unimus 2018-2019, Sekbid Organisasi Pimpinan Cabang IMM Unimus 2018-2019, dan Kabid Koordinasi PCIMM Kota Semarang 2020-2021. Adapun lewat pekerjaan yang sedang beliau geluti sekarang menjadi analis kesehatan di Rumah Sakit Banyumanik, Semarang. Tidak usah panjang lebar, langsung aja kita dengarkan, kita simak bersama apa yang akan beliau sampaikan pada webinar malam hari ini. Kepada Mbak Ragil Pangestulandari AMD TLM, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Muka saya masih kelihatan kan ya? Masih, Kak. Oke. Sebelumnya, Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya untuk KKN keberapa ya, yang UIN Wali Songo yang sudah mau memberikan waktunya untuk saya menyampaikan materi mengenai menjaga mental, peningkatan iman serta imun dalam menghadapi pandemi. Dan sebelumnya saya ucapkan juga salam hormat saya kepada Bapak Daud Rismana ya Pak, selaku pembimbing KKN-nya. Oke. Di sini saya izin menyampaikan ya mengenai penjagaan mental untuk meningkatkan iman dan imun dalam menghadapi pandemi sendiri. Sebelumnya tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Zulfikar mengenai basic atau background saya sendiri sebagai seorang tenaga kesehatan di sebuah rumah sakit swasta di Kota Semarang.
Cuma mungkin kebetulan memang sebenarnya saya basicnya di bagian laboratorium. Kalau mungkin teman-teman bisa bilang saya tuh tukang sogrok hidung gitu ya. Nah, terus di sini tapi saya minta disampaikan untuk mengenai penjagaan mental sendiri. Nah, sejak munculnya COVID-19 pada Desember 2019 gitu ya, pertama kali booming kemudian di Wuhan, kita kan di Indonesia masih yang mungkin sedikit santai ya kalau itu, masih sedikit santai, masih sedikit yang biasa saja, masih sedikit yang kemudian tidak kalang kabut dan masih belum peduli mengenai apa itu COVID-19 dan sebagainya. Nah, ketika mulai masuk Maret 2020, seingat saya Maret 2020, waktu itu saya pas lagi magang di rumah sakit, itu mulailah kita kalang kabut karena COVID-19 ternyata sudah masuk ke Indonesia gitu. Walaupun waktu itu memang sejak Januari hingga Maret, sebenarnya ada banyak masyarakat yang kemudian huru-hara ya, ini bagaimana kalau kemudian masuk ke Indonesia. Tapi masih minim kemudian pencegahan dari pemerintah waktu itu menurut saya. Mulai dari kemudian hanya dianggap masyarakat Indonesia itu imunnya kuat, nggak mungkin bisa kena, dan sebagainya. Dan akhirnya ketika Maret 2020 kan mulai nih, banyak yang kemudian ada yang kena, ada yang positif, dan sebagainya. Saya juga masih ingat waktu itu ada satu pasien positif di RS tempat saya magang, dan itu masih jadi huru-hara gitu loh. Jadi sesuatu hal yang menakutkan ketika itu. Walaupun sekarang masih menakutkan ya teman-teman. Berbeda ketika pertama kali COVID-19 ini muncul. Oh iya, sebelumnya saya mengucapkan minta maaf karena belum sempat bikin PPT, tapi insya Allah sudah ada materi yang saya siapkan. Nah, ketika kemudian COVID-19 ini muncul, kita mungkin masih yang belum berpikir seberapa lama sih kemudian COVID-19 ini akan berlangsung, seberapa parah, dan kemudian seberapa besar dampak yang ditimbulkan oleh COVID-19 itu sendiri. Kita masih nggak kepikiran waktu itu, sebelum sampai saat ini gitu ya, betapa banyaknya dampak yang kemudian muncul dari adanya COVID-19 itu sendiri. Nah, salah satu kemudian yang kita rasain adalah pembatasannya hal-hal yang mungkin dulu sering kita lakukan, dan sekarang mungkin sangat kita rindukan dan tidak bisa lagi kita lakukan. Contohnya seperti apa sih? Dulu kita selalu menganggap kita masih bisa tatap muka, kemudian nongkrong di kafe, nongkrong di warung makan, mungkin yang paling kecil ya kita bisa nongkrong di angkringan, ngopi sampai pagi, diskusi sana-sini, ngalor ngidul gitu kan. Tapi sekarang kita nggak bisa melakukan hal demikian. Ada pembatasan kemudian manusia untuk saling bertatap muka, saling bertukar pikiran. Nah, tidak bisa dipungkiri ketika manusia itu kemudian dibatasi dengan kan kondisi di mana kemudian yang teman-teman yang masih kuliah dengan tugas kuliahnya yang bejibun, teman-teman yang kemudian bekerja itu juga kerjanya nambah dan sebagainya, deadline-nya juga makin nambah gitu kan ya. Terjadi kemudian tingkat stres yang tinggi, tingkat depresi yang tinggi, yang tentu menyerang mental teman-teman. Percaya nggak? Pasti mentalnya tuh terserang terus-menerus gitu loh, depresi. Kemudian ada beberapa penelitian ya kemarin ya teman-teman di awal pandemi tahun 2020, setelah sekitar 3-4 bulan, kemudian ternyata banyak sekali pasangan suami istri yang mengajukan perceraian. Why? Kenapa? Gitu. Ternyata karena sebelumnya ketemu istrinya cuma malam nih, ini harus 24 jam ketemu istrinya, mungkin banyak sekali hal-hal yang belum pernah diketahui, atau enggak mungkin masih tertutupi, ketemu istrinya, ketemu nih yo istriku terus ya, kalau misal anak ya ketemu nih ibuku terus, gitu. Ketemu temennya kapan, artinya apa, kemudian terjadi kesetresan, terjadi kemuakan gitu, kok ya ketemu nih itu lagi gitu kan ya, terus kemudian nggak bisa refreshing, nggak bisa kemana-mana, dan ditambah oleh beban pekerjaan dan beban kuliah yang semakin meningkat, sehingga kemudian apa terjadi stres dan depresi. Nah, mungkin teman-teman udah bisa menerka gitu ya, pembahasannya tentang apa sih mental. Nah, kita bakal bahas soal mental health atau kesehatan mental. Dengan adanya kemudian beban yang terus-menerus masuk ke dalam otak kita, masuk ke dalam diri kita, ada terjadi namanya mental yang kemudian tidak sehat gitu ya teman-teman. Contohnya adalah apa sih? Kita yang kemudian dengan bisa menanggung beban kerja yang kemudian biasanya masih bisa kita tanggung,
bersama-sama bareng teman-teman dan lain-lain, ini kita beban kerjanya nanggung sendiri di rumah tanpa refreshing apapun gitu. Padahal mungkin kita dulu masih bisa kayak ketika jenuh dengan sesuatu, jalan ke pantai, main ke mall, nongkrong bareng teman-teman, tapi sekarang kita nggak bisa ngelakuin hal-hal itu. Kita butuh rihlah, butuh jalan-jalan, butuh refreshing. Dan sebenarnya dari manusia itu sendiri, itu kan Allah udah bilang nih di surat An-Naba ya, manusia itu butuh yang namanya tidur untuk istirahat. Nah, kebanyakan teman-teman saya tuh pernah cerita gitu ya, justru ketika adanya COVID-19, tidur mereka itu siklusnya makin hancur. Kenapa? Karena dikejar deadline, kuliahnya yang mungkin dulu manusiawi dari jam 7 sampai jam 6 sore, sekarang ada teman saya yang kuliah jam 2 pagi, ada yang mulai kerja jam 2 pagi juga. Artinya itu kenapa? Kemudian terjadi stresan, terjadi depresi yang cukup nih di teman-teman. Artinya apa? Mentalnya kena lagi gitu. Terus kemudian jenuh dan sebagainya. Artinya kemudian masalah yang perlu kita selesaikan juga adalah bahwa jangan cuma kita takut ketika COVID-19 ini muncul, raga kita atau tubuh kita itu yang kemudian sakit. Tapi ternyata ketika COVID-19 muncul, mental kita atau jiwa kita, fisikis kita itu juga bisa sakit gitu loh. Ada yang mungkin pernah sebelumnya udah punya yang namanya fisikisnya kena atau sebagainya, atau punya mental illness gitu ya. Tapi ketika COVID-19 ini muncul, makin parah dan nggak ada solusi yang solutif yang kemudian bisa membuat dia lebih baik gitu kan. Nah, mungkin teman-teman bisa bilang nih, ada yang namanya toxic positivity, atau kemudian hal-hal sebenarnya positif tapi menjadi sebuah toxic. Contohnya gimana? Ketika mungkin teman-teman pasti ketika punya masalah karena COVID-19 kan mesti, aduh gimana nih cicilan aku gitu kan. Udahlah, bodo amat soal PPKM dan PSBB. Cuma ganti nama doang. Yang jelas depan mata adalah hari Senin ditagih Bank BTN, hari Selasa ditagih Bank BNI, hari Rabu ditagih Bank BRI, dan selanjutnya tagihan yang kemudian makin menumpuk. Dan kitanya nggak punya solusi. Mungkin kena PHK atau mungkin kena pengurangan kalau misal pedagang itu kurangan omset dan sebagainya. Itu kan karena kita nggak pernah memikirkan kan bakal ada di kondisi sekarang yang kemudian ekonomi carut marut kayak gini kan. Aduh gimana ya. Nah, mungkin kita butuh nih juga teman cerita gitu kan. Udah makin depresi, teman ceritanya malah ngomong, kamu tuh masalahnya masih enak, yang lain itu masalahnya lebih berat dan lebih susah. Itu mungkin kamu harus semangat gitu ya. Itu mungkin suatu hal yang positif. Dia niatnya memotivasi teman dia yang cerita. Tapi percaya nggak, itu adalah toxic positivity, di mana itu menjadi toxic. Itu bukan sesuatu yang mungkin diperlukan. Karena kita nggak bisa membandingkan hidup satu manusia dengan manusia lain. Why? Karena kita udah gak percaya gitu ya, di Islam itu ada bilang manusia itu diuji berdasarkan kemampuan dia. Ya kita butuhnya harusnya penyemangat yang kemudian tidak kita bandingkan dengan hidup orang. Karena kita nggak bisa membandingkan kehidupan tiap orang. Nah, dari masalah-masalah yang kemudian COVID-19 menimbulkan, dan salah satunya adalah masalah fisikis, maka kemudian kita perlu nih sesuatu untuk membuat fisikis kita tetap terjaga supaya sehat. Dan tentunya imunitas dari itu dalam artiannya adalah tubuh kita juga tetap sehat. Kalau kita baca Al-Quran gitu ya, itu ada di Quran surat Al-A'raf ayat 168. Di sana kan sebenarnya Allah udah bilang nih, kita bakal diuji dengan dua hal, yaitu kenikmatan dan bencana atau sesuatu hal yang di luar kenikmatan lah intinya. Nah, salah satunya kan mungkin ketika dulu kita diuji oleh kenikmatan. Nah, sekarang kita mungkin diuji oleh yang namanya bencana, yaitu adalah COVID-19. Nah, ketika kita diuji seperti ini, ada beberapa hal yang mungkin bisa kita lakuin, yaitu sikap yang kita bisa ambil gitu. Mau mencerca keadaan COVID-19 ini sampai seterusnya, atau mencari kemudian solusi yang paling positif. Dan kita kesehatan sendiri, ini tadi ada sangkut pautnya nih untuk menjaga imunitas dan kemudian imunitas dan punya OP, punya role model, yaitu
dijelasin juga kan dalam Al-Quran bahwa dalam diri Rasulullah ada suri tauladan baik yang artinya kita nih buat hidup sebagai manusia di dunia. Nah, Rasul itu ngajarin beberapa sunnah, terus kemudian ngajarin beberapa bukan sunnah juga sih. Ada beberapa kemudian perintah Allah yang sebenarnya itu menjaga imunitas kita semua dan sekaligus menjaga iman kita. Salah satunya apa sih? Nah, Rasul bilang kita itu jangan terlalu mementingkan kemudian masalah-masalah yang memang di luar kapasitas kita sebagai manusia. Kalau kita lihat sendiri kemudian ya di rukun iman itu kan kita udah bilang ya, kita iman, kita percaya bahwa adanya kodok dan kodarnya Allah, sesuatu yang bisa kita ubah sesuai kapasitas kita sebagai manusia, dan ada sesuatu yang memang di luar kapasitas kita sebagai manusia. Nah, di sana kita tuh ketika COVID-19 terlalu memikirkan hal-hal yang kemudian di luar kapasitas kita. Gimana ya, ngutuk keadaan terus. Kita nggak mikirin solusinya gimana gitu. Daripada kita mencari sumber cahaya untuk menghidupkan lilin yang supaya kita mendapat terang, tapi kita mencerca terus kegelapan sehingga kemudian kita dapatkan bukan solusi, tapi makin terpuruk di kegelapan itu sendiri. Banyak banget teman-teman saya itu, dan bahkan saya karena saya lulusan tahun lalu, dan nggak pernah mempersiapkan untuk ujian skripsi pakai Zoom meeting, nggak pernah mempersiapkan keadaan penelitian harus dalam keadaan COVID gitu ya, ditolak sama rumah sakit untuk penelitian, kemudian dipersulit oleh dosen yang selalu bilang pokoknya ketemu gitu ya. Padahal sayanya lagi di Kalimantan, di luar pulau, kena lockdown dan sebagainya, itu makin bikin stres kan. Dan saya selalu memusingkan kemudian gimana sih nyerca terus keadaan. Padahal tuh maksudnya itu ada hal-hal yang kemudian itu kapasitasnya Allah gitu loh, kapasitasnya Allah, bukan kapasitas saya sebagai manusia untuk mengubah itu gitu kan. Artinya kemudian tidak mendapatkan namanya hidup bahagia. Padahal salah satu untuk meningkatkan imunitas itu adalah hidup bahagia. Nah, kenapa kemudian hidup bahagia ini ada kaitannya dengan meningkatkan imunitas? Ketika bahagia itu muncul, itu kan dari sebuah hormon kebahagiaan, namanya hormon beta endoprin. Beta endoprin ini kemudian dihasilkan otak. Nah, apa sih kemudian manfaatnya dan kaitannya dengan meningkatkan imunitas sendiri? Hormon beta endoprin ini kan meningkatkan hormon kebahagiaannya. Ketika kita hidup bahagia dan tidak memikirkan hal-hal yang memang di luar kapasitas, kemudian kita enjoy jalanin hidup, nggak terlalu keruh masalah dengan masalah baru. Artinya kemudian ketika ada masalah kita hadapin dengan enjoy, ya udah pikirin dengan kondisi isi kepala yang tenang, kemudian jiwa yang tenang. Oke, kita cari solusinya yang paling solutif apa ya kira-kira. Nah, kita nggak kepikiran sampai sana teman-teman. Kita mikirnya gimana doang tanpa mikirin kemudian solusinya apa. Kita pikirnya pakai kepala yang kemudian lagi carut marut. Coba kita pikiran dalam kondisi yang bahagia, yang benar-benar tenang. Tentu kita mendapatkan solusi yang kemudian masih bisa menjadi pilihan terbaik yang masih kita ambil. Gitu. Dan ketika bahagia, tentunya psikis kita juga baik-baik saja. Artinya kemudian mental kita itu sehat. Dan akhirnya ketika mental kita sehat, tentunya tubuh kita tuh juga baik-baik saja. Karena ada kaitannya nih mental sehat sama fisik. Karena ada yang namanya psikosomatis ya teman-teman. Psikosomatis itu penyakit yang kemudian muncul dari pikiran itu sendiri. Nah, ini kemudian juga saya alami ketika kemarin 2020 gitu kan. Masalah dari kuliah datang, tekanan dari orang tua, tekanan dari keluarga, tekanan dari dosen dan sebagainya. Terus kemudian muncullah psikosomatis sayanya. Psikosomatisnya waktu itu saya tuh emah, tapi sebenarnya makannya teratur, tapi saya emah gitu, asam lambungnya naik sampai masuk rumah sakit dan sebagainya. Itu kenapa tuh? Ya karena adanya ternyata psikosomatis, adanya tingkat pikiran yang kemudian dipikirin terus dan akhirnya tubuh kita atau lambung kita tuh asam lambungnya naik. Nah, itu salah satunya kemudian kenapa kita perlu menjaga mental ketika keadaan seperti ini, supaya menjaga tubuh kita supaya tidak sakit gitu loh. Karena kenapa? Ketika kita sakit, tentu imunitas kita menurun. Ketika imunitas kita menurun, tentu mudah sekali untuk terserang namanya COVID-19 ya. Gitu.
Makanya kita perlu nih bahagia juga jangan kelewatan ya. Ntar dikira orang gila ketawa hai di tengah jalan gitu. Nggak gitu juga. Terus selanjutnya dari penelitian dari Dr. Yoshinori, dia tuh nulis bukunya itu judulnya Makan Sekali Sehari. Salah satunya itu adalah maksudnya kita tuh dianjurkan untuk puasa nih teman-teman. Nah, dalam Islam kita kan dianjurkan tuh untuk puasa. Untuk apa? Untuk detoksifikasi racun-racun dalam tubuh. Nah, di dalam bukunya Dr. Yoshinori ini menuliskan ada yang namanya autopagi. Autopagi itu apa sih? Yaitu adalah sel itu membuang sebagian protein yang kemudian tidak berguna, kemudian dia itu membuang sel-sel tua, kemudian juga tadi ya detoksifikasi, di mana dia membuang racun, membuang toksik-toksik yang kemudian ada di dalam tubuh kita. Nah, autopagi ini tentu kita perlukan untuk apa? Untuk regenerasi dari tubuh kita sendiri, untuk perbaikan sel-sel yang rusak dan sebagainya, kemudian membuangnya racun dan segala hal-hal yang kemudian membuat tubuh kita sakit. Karena tidak bisa dipungkiri ya teman-teman, manusia sekarang dengan manusia yang dulu tentu berbeda. Manusia sekarang itu kenapa lebih sering sakit daripada manusia dulu? Karena jam tidurnya yang tidak teratur, kemudian makannya sembarangan, micin-micin gitu kan, junk food, lemak, dan sebagainya. Ini yang kemudian membuat tubuh kita itu banyak sekali mengendapkan racun di dalam tubuhnya. Maka autopagi itu perlu. Nah, autopagi ini sangat efektif ketika manusia itu puasa, dan lebih baik ketika manusia itu puasa. Artinya, puasa ini salah satu ibadah kan, salah satu hal yang kemudian meningkatkan iman gitu ya, karena kita kan puasa itu juga untuk menahan nafsu kita sebagai manusia, artinya nafsu itu bukan hanya nafsu makan ya, lain-lainnya pun, dan itu juga ada kebaikannya dari segi kesehatan sendiri. Misalnya tadi ya autopagi gitu kan, untuk membuang sel-sel dalam tubuh. Artinya ketika kita puasa juga itu bukan terus kemudian membuat kita bakal lebih mudah terserang COVID-19, enggak juga sebenarnya. Justru malah kadang kita membuang racun-racun yang tidak diperlukan di dalam tubuh. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah tadi saya bahas di awal, adanya kita tidur. Tidur yang baik itu sebenarnya jam berapa aja sih? Tidur yang baik itu sebenarnya kalau tadi kata Dr. Yoshinori juga, tidur yang baik itu dari jam 10 sampai jam 2 pagi. Mungkin ada yang bilang, loh bukannya dalam kesehatan itu tidurnya harusnya 8 jam, kata siapa? Enggak juga gitu. Tidur itu bukan berarti lama-lamaan ya, dan wajib 8 jam. Tidur itu adalah waktu tubuh untuk diistirahatkan. Istirahat tubuh masing-masing orang itu berbeda-beda. Ada yang mungkin tidur 2 jam, 3 jam, 4 jam gitu kan. Tidak bisa kemudian kita bilang tidur 8 jam adalah tidur terbaik. Ya nggak bisa gitu. Kalau kita tidur 8 jam dan malah itu membuat tubuh kita makin lemas, ya untuk apa? Gitu kan. Kalau dari penelitian yang belum saya baca itu, tidur baik itu dari jam 10 sampai jam 2. Jam 10 malam, terus bangun jam 2 malam. Atau mungkin bisa jam 9 tidur, jam 3 itu bangun. Itu tidur yang sebenarnya berkualitas gitu loh. Karena di jam-jam itu kan pas banget juga nih. Salah satunya untuk meningkatkan imannya di mana sih? Kita sempat nih buat sholat malam nih. Sempat buat bangun sholat malam. Kalau jam 3, jam 2-an kan sempat nih. Dan itu kemudian tidur yang berkualitas karena pas porsinya segitu, bukan 8 jam yang kita agung-agungkan tidur jam 12 bangun jam 5 gitu, enggak gitu juga gitu. Lebih bagus emang dari beberapa penelitian yang saya baca di jurnal itu dibandingin bagusnya emang dari jam 9 sampai jam 3 atau jam 10 jam 2. Itu tidur yang lebih berkualitas daripada kemudian kita memilih tidur jam 12 dan bangun jam 5. Itu mungkin belum berkualitas karena bagusnya emang kita tidur itu jam 10 dan bangun lebih awal gitu. Dan ketika kita tidur itu sebenarnya juga masuk ke dalam peningkatan imunitas. Kenapa kemudian kita dianjurkan untuk tidur yang cukup sebagai istirahat kita? Karena ketika kita tidur itu ada yang namanya kelenjar ada yang namanya kelenjar saya nggak lupa ya, kelenjar pineal. Kelenjar pineal ini menghasilkan salah satu hormon. Namanya itu adalah hormon melatonin. Ya, hormon melatonin. Hormon melatonin ini salah satunya adalah hormon
yang dihasilkan ketika kita tidur. Dan salah satu fungsi hormon melatonin adalah memperkuat dari daya tahan tubuh sendiri. Kekebalan tubuh itu meningkat ketika kita tidur. Makanya kemudian ketika orang sakit itu kan selalu kita bilang bed rest ya, tidur ya, tidur. Kenapa? Karena kita memberi jeda untuk tubuh kemudian memproduksi hormon melatonin yang hasilnya untuk peningkatan imunitas sendiri. Kemudian kita juga memberi jeda kepada tubuh untuk berjuang melawan benda-benda asing yang kemudian masuk. Nah, tidur ini kemudian tadi kan saya bilang tidur jam 10 bangun lebih awal. Kenapa? Karena ternyata ada perbedaan ketika kita bangun sebelum subuh dan setelah subuh. Teman-teman mungkin bisa ngerasain sendiri. Bangun setelah subuh itu lebih kayak males gitu nggak sih? Males, terus kemudian lebih yang kayak bisa lebih bangun dan ngerasa kalau lebih pusing dan sebagainya. Ternyata udah ada penelitiannya juga. Terus kemudian ketika teman-teman coba subuh bangun, terus kemudian mandi, kemudian aktivitas olahraga sedikit, itu mungkin lebih berkualitas gitu kan, daripada kemudian bangun setelah subuhnya kesiangan dan sebagainya. Ternyata itu lebih mempengaruhi ke tubuh juga untuk lebih kayak lemes, pusing dan sebagainya, lebih berkualitas ketika teman-teman bangun sebelum subuh gitu kan. Terus kemudian ada selanjutnya untuk peningkatan imun sendiri gitu ya, selain beberapa hal yang tadi ya, ada puasa, terus kemudian ada hidup yang bahagia, kemudian ada tidur yang cukup dan sesuai jamnya gitu, supaya apa juga sih, supaya dari segi kesehatan itu lebih baik, kemudian juga kitanya nggak ketinggalan subuh gitu ya teman-teman. Ada juga selanjutnya itu adalah zikir. Nah, zikir ini ternyata salah satu peningkatan iman, tapi salah satu juga peningkatan imun. Why? Kenapa nih? Karena ternyata teman itu merasa marah, merasa runyem gitu ya pikirannya. Yuk zikir dulu biar tenang, biar sabar. Ternyata ketika kita membiarkan diri kita berzikir, astagfirullahaladzim, kayak gitu, itu membuat diri kita untuk lebih bisa sabar dan menjaga mental kita supaya oh iya lebih tenang, emosi kita lebih stabil gitu, nggak yang langsung dek kayak gitu. Karena ketika emosi kita itu lagi yang tinggi-tingginya, itu mesti kita bisa melakukan hal-hal yang kemudian di luar nalar dan sebagainya gitu. Banyak teman saya ketika dapat banyak masalah, lagi marah dan sebagainya, runyem, pasti ada yang banting gelas pecah, piring pecah, semua pecah kayak gitu. Kenapa nggak kita duduk dulu, zikir bentar wis kayak gitu, tenangin sampai emosinya stabil, dan itu membantu banget gitu. Beberapa penelitian itu mengatakan ketika kita zikir atau nenangin diri apapun ya, ada sampai kemudian kita sempat bilang butterfly book gitu kan, ngemeluk diri sendiri supaya ayo Ragil diem gitu kan, santai-santai nggak apa-apa, masalah ini tidak begitu berat untukmu dan kamu bisa kok ngadepin ini kayak gitu. Nah, mungkin ini juga bisa berpengaruh ke kita, berpengaruh ke beberapa orang untuk menjaga emosional supaya stabil, untuk menjaga bahwa kamu nggak boleh stres, ini masalahnya ringan kayak. Tapi ternyata kita punya nih salah satunya, yaitu zikir. Selain kemudian kitanya membuat damai diri kita yang kemudian sedang runyam, ada masalah ketika kemudian COVID-19 ini muncul dan masalah-masalah lain yang tadi muncul, kita juga bisa meningkatkan iman. Kenapa? Karena kita zikrullah gitu kan, mengingat Allah. Bahwa ternyata kita tuh adalah hamba yang lemah, cuma cuma wayang dari bukan seorang ya, dari dalang, yaitu dalam kehidupan gitu ya Allah gitu kan. Artinya kapasitas kita sebagai manusia itu terbatas gitu. Dan kita bersandarnya sama siapa sih kalau nggak sama Allah gitu. Bersandar sama yang manusia juga lemah gitu kan. Ya udahlah, semua gantengin sama Allah gitu kan. Zikrullah gitu, bahwa semua akan baik-baik saja dan semua atas kehendak Allah. Terus kita kan juga diajarin buat zikir pagi dan petang ya. Ada yang namanya zikir pagi dan petang nih. Salah satu bacaannya, mungkin nggak saya bilang iya ya, tiap orang kan mungkin bacaannya beda-beda. Kalau zikir pagi dan petang yang sering saya pakai dan bacaan yang sering saya baca itu kan Bismillahi ya duru masmi'i sayun fil ati wala fisamai wa samil alim. Yang artinya tuh kita tuh meminta untuk dihindarkan supaya tidak ada, 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 sup
celaka, dihindarkan dari mara bahaya, dari di bumi maupun di langit. Ya, artinya bahwa kita tuh meminta pertolongan sama Allah supaya dihindarkan dari bencana COVID-19 ini. Gitu. Nah, kemudian setelahnya adalah peningkatan imun yang selanjutnya itu adalah membaca Al-Quran. Apa sih gitu kan ya, hubungannya baca Al-Quran sama peningkatan imun gitu kan. Kalau peningkatan iman ya iya gitu kan, kita baca SOP kita, SOP kehidupan terbaik yang kita jadikan pedoman. Tapi ternyata membaca Al-Quran itu salah satunya dari penelitian yang pernah diteliti, Al-Quran itu kita kan bacanya pelan-pelan sama, mungkin pelan-pelan sama tinggi gitu kan. Nah, sesuatu yang kita bacain Al-Quran, air wis, ada, saya tuh agak lupa bukunya namanya siapa, dia tuh neliti tentang air yang kemudian didengarkan beberapa musik. Salah satunya adalah didengarkan ayat-ayat Al-Quran. Dan ketika didengarkan ayat-ayat Al-Quran, itu dia membentuk kristal, dan kristalnya itu cantik banget teman-teman. Artinya, dia tuh damai si air ini, bahwa bacaan Al-Quran itu adalah bacaan yang terbaik gitu kan. Suara-suara yang kemudian baik yang untuk kita dengarkan, berisi kebaikan. Dan ketika ada beberapa penelitian yang dulu juga pernah dilaksanakan, ketika kita membaca Al-Quran itu, frekuensinya itu ternyata juga mampu untuk membunuh virus. Cuma saya belum bisa bilang jurnalnya apa ya, waktu itu saya agak lupa. Cuma dia bisa membunuh virus, yang artinya nggak apa-apa baca Al-Qurannya semakin nadanya tinggi, karena frekuensinya kan semakin ini nih, hertznya tuh semakin tinggi nih, makin kedengeran kemana-mana, dan itu akhirnya berdampak juga kepada imunitas kita. Terus kemudian didengerin, ternyata telinga kita itu diciptakan Allah menjadi pusat dari kekebalan dalam sel-sel tubuh kita. Pusat-pusat kebaikan dari maksudnya adalah pusat-pusat kebaikan dari tubuh kita sendiri. Telinga kita itu ternyata pusat kebaikan dari sel-sel tubuh kita sendiri. Makanya Allah itu kan bilang, dengarlah yang baik-baik gitu kan. Nah, ternyata kenapa sih ketika telinga kita ini didengarkan yang baik-baik, sel-sel dalam tubuh kita itu bekerja dengan baik pula. Sel-sel menjadi sel-sel yang sehat gitu loh. Ketika sel-sel ini sel-sel yang sehat, ketika ada benda asing yang masuk ya, atau antigen. Jadi sebenarnya kalau teman-teman sering dengar antigen itu apa sih gitu? Antigen itu bahasa awamnya itu adalah benda asing, apapun itu. Jadi kalau antigen itu bukan sekedar virus ya teman-teman, ada bakteri, kemudian ada debu, ada apa lagi ya, cacing, ada tawon mungkin ya, masuk ke dalam tubuh itu termasuk namanya antigen, sesuatu benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Nah, ternyata benda-benda asing ini itu kan tergantung dari sel-sel tubuh kita sendiri, karena ternyata dalam tubuh kita itu juga punya imunitas sendiri teman-teman. Jadi kalau kenapa walaupun kita makan sesuatu yang nggak bersih, kadang ya makan di pinggir jalan itu kan kadang nggak higienis ya, tapi kok tetap bisa hidup gitu kan, tetap nggak sakit dan sebagainya. Karena tubuh kita itu punya imunitas sendiri. Nah, imunitas tubuh dalam tubuh kita itu harus kita jaga. Salahnya apa? Dengan menjaga tubuh kita itu baik-baik saja. Setiap sel-sel dalam tubuh kita itu sehat. Nah, salah satunya tadi juga bisa dengan mendengarkan Al-Quran terus-menerus. Karena dulu juga teman saya itu pernah meneliti ya, orang yang kemudian sering menghafal dan membaca Al-Quran dengan yang tidak membaca dan menghafal Al-Quran, itu sel darah putihnya itu beda. Nah, kalau teman-teman tahu, sel darah putih itu adalah salah satu barrier pertahanan tubuh, yaitu masuk dalam sistem imunitas. Ketika sel-sel darah putih ini dalam artian baik, jumlahnya terpenuhi dan sebagainya, maka kemudian membantu kita juga untuk peningkatan imunitas ketika ada benda asing yang masuk, salah satunya adalah virus COVID-19 sendiri. Nah, kemudian ini mungkin nggak ada sangkut pautnya sama imunitas sih, tapi ibadah yang mungkin kita bisa terapin juga adalah bersedekah ya. Ini mungkin menjadi solusi untuk orang-orang di luar sana. Maksudnya ketika kemudian COVID-19 ini hadir, kita kan ada pembatasan, salah satunya PPKM. Banyak banget kemudian yang awalnya mungkin omsetnya sepersekian, jadinya cuma sepersekian gitu dari yang sebelumnya bisa didapatkan. Tentu kemudian sekarang orang-orang banyak banget yang berteriak, kita nggak bakal kena COVID, Pak, gitu. Kita lebih takut kelaparan daripada kena COVID, gitu kan. Artinya kita diajarin juga dalam Islam untuk bersedekah, artinya menyisihkan dari apa yang kita punya untuk orang lain. Dan dalam Quran surat Ali Imran itu kan juga Allah udah bilang gitu kan, ciri-ciri orang bertakwa itu salah satunya adalah bersedekah gitu, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Artinya walaupun dengan adanya COVID-19 kita ini mungkin rezekinya makin seret
gajinya makin dikit atau mungkin ada pengurangan dan lain-lain, ternyata kita nggak harus berhenti untuk bersedekah. Kenapa? Karena di luar sana tuh mungkin malah ada orang yang belum makan berapa hari dan sebagainya. Bahkan mungkin waktu pernah saya tuh, bukan riak ya teman-teman, kayak ngasih cuma sebungkus nasi itu menjadi suatu hal yang sangat didambakan oleh seorang yang mungkin di pinggiran jalan kayak gitu. Makanya mungkin ini bisa menjadi salah satu peningkatan imunitas kita untuk lebih damai nih, karena kita berbagi dengan sesama dan kemudian kita juga menolong sesama gitu. Kemudian kita salah satunya adalah tadi, selanjutnya adalah makan makanan yang bergizi. Nah, ini sebenarnya kan Allah juga udah bilang manusia itu makan makanan itu nggak cuma yang halal, tapi juga yang thayyib, yang baik buat tubuh. Kita selalu mikirnya, oh sapi kan halal gitu kan ya. Burger kan halal kalau pakai daging sapi dan daging ayam yang kemudian disembelih dengan atas nama Allah gitu. Terus kemudian spaghetti kan halal gitu dan lain-lain juga halal, tapi thayyib nggak sih? Nggak thayyib sebenarnya gitu kan. Kita makan daging terus dibikin masak apa gitu tiap hari, junk food, burger, junk food tiap hari gitu. Itu halal tapi nggak thayyib buat kita. Oh oke. Makasih Mbak Ida udah dikasih ayatnya gitu ya, itu bisa teman-teman baca. Nah, artinya kemudian kita tuh diajarin sebenarnya sama Rasul, terus diperintahkan sama Allah untuk makan makanan yang halal dan thayyib. Fungsinya apa? Ternyata di dalam sel-sel tubuh kita itu kan tadi sudah saya dibilang, punya sistem imunitas gitu kan, udah punya sistem imunitas yang baik. Tapi kitanya, manusia-manusia sekarang, makan makanan yang nggak mikirin thayyibnya, tapi penting mikirin halal dan kenyang, dan nikmat gitu kan. Makan makanan ini tuh terasa lebih nikmat daripada makan makanan yang kemudian sehat. Apa ya? Kayak sekedar sup pedas, terus kemudian tom yum dan sebagainya, itu lebih buka selera daripada sayur bening yang ternyata minim pakai micin dan sebagainya, kemudian lebih sehat. Kita tuh jarang makan makanan yang sehat-sehat gitu. Sama mungkin buat perempuan-perempuan di sini yang mungkin hadir, kenapa kemudian orang-orang zaman dulu nggak pernah pakai skincare, tapi wajahnya mulus-mulus aja, nggak punya masalah apapun gitu kan. Ternyata karena mereka makan makanan yang baik, sedangkan kita makan makanan yang berminyak, gimana mukanya nggak jerawatan coba ya. Terus kemudian makan makanan yang nggak sehat dan sebagainya, tentu kemudian berdampak pada tubuh kita sendiri. Nah, ini yang kemudian perlu kita garis bawahi. Apa yang masuk ke dalam tubuh itu membuat berpengaruh juga ke dalam tubuh kita sendiri gitu kan. Tubuh kita itu bukan sekedar lidah gitu ya. Mungkin ada yang komen, seblak itu enak buat kita, tapi apakah seblak sepedas baik untuk tubuh? Tidak. Membuat lambung dan usus kita iritasi, belum lagi kalau pas kita mengeluarkannya pun iritasi, mungkin ya saking pedesnya gitu kan, diare dan sebagainya. Ini kan tidak baik kemudian untuk tubuh. Dan tentu ketika kita melakukan hal demikian itu mudah sekali kita imunitas kita itu turun karena makanan yang masuk itu tidak sehat dan sebagainya. Kadang kita baru makan sehat, baru makan buah ketika apa? Ketika baru kena COVID dan sebagainya. Sebelum-sebelumnya kemana aja yang dimakan bikin terus gitu kan. Nah, ini yang kemudian salah satu peningkatan berimannya kita adalah Allah tuh udah ngasih tubuh ke kita sebaik ini gitu ya, dengan imunitas yang baik pula. Tapi kitanya nggak jaga dan kita zolim ke diri sendiri. Kita makan seblak dengan alasan enak, kita makan pedas dengan alasan enak gitu. Kita nggak mikir bahwa tubuh kita itu bukan hanya perkara lidah dan kemudian isi kepala yang kemudian enak gitu, tapi ada bagian-bagian lain kayak usus, ada bagian lain kayak lambung dan sebagainya yang ternyata tidak baik ketika makan makanan hal demikian gitu. Dan ini termasuk dalam peningkatan imunitas. Salah satunya adalah makanan yang baik itu memberikan efek ke sel-sel tubuh kita untuk mendapatkan vitamin yang mereka punya. Nah, yang terakhir adalah berjemur. Berjemur itu kenapa kemudian menjadi salah satu hal peningkatan imunitas? Allah tuh udah bilang ke kita supaya kita tuh berolahraga. Nah, berolahraganya itu sebenarnya sholat itu salah satu hal yang termasuk dalam olahraga. Kenapa? Karena seluruh tubuh kita itu bergerak. Tapi kitanya mungkin sebelumnya ada mungkin di sini suka lupa sholat dan sebagainya, dan nggak pernah hubungan dan itu ternyata ada hubungannya. Ketika kita sholat itu tubuh kita bergerak dan termasuk salah satunya adalah olahraga. Ketika kita meningkatkan imun kita kepada Allah, gitu ya, salah satunya dengan
dengan sholat itu tadi, itu adalah peningkatan iman. Dengan apa? Ya dengan olahraga kecil-kecilan kayak gitu kan. Terus kita juga jangan lupa olahraga dulu. Tapi ketika COVID-19 kita kan olahraganya di dalam rumah nih. Makanya salah satu obat yang mungkin diberikan kepada para penderita COVID-19 itu kan vitamin D, teman-teman. Vitamin untuk menjaga kesehatan tulang. Padahal tuh Allah udah ngasih secara gratis. Dengan apa sih? Berjemur di bawah sinar matahari pagi, olahraga, dan sebagainya. Beraktivitas. Nah, beraktivitas ini di pagi hari, kan sinar matahari bagusnya di pagi hari. Tapi kadang saya yakin di sini kalau pagi hari punya acara siang atau punya acaranya besok, ya udah milihnya bangun jam 8, jam 9, jam 10 gitu kan, bangun telat, bangun kesiangan demi apa? Demi supaya kemudian ya udahlah aku guling-guling jadi ulet kasur aja atau nggak kemana-mana gitu. Padahal Allah udah ngasih secara gratis vitamin D di siang hari, di pagi hari untuk olahraga gitu kan, dapat double imun di sana. Tapi kita milih untuk guling-guling jadi ulet kasur gitu kan. Mahasiswa banget nih kalau pas liburan. Apalagi kita kalau sekarang kan pada semuanya belajar dari rumah kan ya, depan laptop kayak gini. Jangan lupa juga untuk tetap berjemur dan berolahraga. Nah, walaupun mungkin kita nggak sempat olahraga, ternyata sholat itu salah satu olahraga. Salah satu selain meningkatkan iman, kitanya juga bisa untuk olahraga kecil-kecilan supaya kemudian tetap bergerak. Tubuh kita tidak kaku karena kelamaan di depan laptop misalnya. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau misal ada yang kurang jelas atau mau ada yang ditanyain, boleh banget disampaikan lewat kolom chat atau tanya ke moderatornya. Oke. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Mbak Ratu yang telah menyampaikan materi pada malam hari ini. Mohon izin saya menggantikan moderator Mas Abi yang kebetulan mengalami hambatan jaringan. Langsung saja teman-teman yang ingin bertanya bisa on cam atau menuliskannya pertanyaannya di chat Zoom. Terima kasih. Untuk waktu saya persilahkan. Oke, ada yang bertanya dari Mbak Aida Sriwahyuni. Mohon bertanya, sinar matahari yang bagus untuk berjemur di Pulau Jawa atau WIB itu bagusnya jam berapa, Kak? Kan ada atau yang bilang jam 10, jam 8. Oke, pertanyaan sangat berkualitas. Sebenarnya saya nggak bisa bilang bagusnya berjemurnya jam berapa. Maksudnya setiap daerah itu punya jam yang beda-beda ya. Semarang itu saya yakin teman kalau jam 9 di sekarang nggak kuat deh, panas banget kan, anginnya aja yang sepoi-sepoi itu angin panas gitu. Tergantung tiap daerah. Sebenarnya kalau tahu saya itu di bawah jam 10 itu masih bagus teman-teman untuk berjemur gitu ya. Tapi kalau kayak Semarang kayaknya di bulan bagusnya untuk mungkin berjemur. Bagusnya itu teman-teman ya, teman-teman bagusnya itu sholat subuh kan, terus kemudian zikir pagi, kemudian lakuin aktivitas, masak dan sebagainya, kemudian olahraga kecil, jangan lupa olahraga ya. Olahraganya itu sebenarnya kayak workout, yang nggak perlu olahraga lari-lari kayak gitu, nggak perlu teman-teman. Coba cari teman-teman di YouTube atau di Instagram ya, workout yang mungkin simple. Bahkan ada nih namanya workout kaum rebahan, yang cuma rebahan terus gerakin kaki sama gerakin tangan. Bahkan mungkin teman-teman bisa yang namanya gerakan plank. Gerakan plank itu cuma kayak ya
nanti cari sendirilah. 8 pelang itu cuma diem diri, tapi ternyata itu melatih otot-otot kita supaya lebih kencang kayak gitu. Nah, habis workout kayak gini sedikit-sedikit terus berjemurlah langsung sekitar jam 7 atau jam 8 itu. Menurut saya lebih bagus jam segitu sih. Dan saya rasa teman-teman mungkin rada senggangnya jam segitu. Karena mungkin selepas jam 8 saya yakin teman-teman udah punya aktivitas lain, kerja lah, yang kemudian kuliah lah, atau membantu orang tua dan sebagainya. Karena kita kan bukan kaum-kaum rebahan ya teman-teman, kita kan kaum-kaum kuliahan, kerja, dan saya yakin mulai rata-rata itu pasti dimulainya kan sekitar jam 7 ke atas atau jam 8. Ya, sebelum itu aja gitu. Dan tiap hari kayak gitu. Semangat ya Mbak Nurul Fatihah. Oke, ada yang mau ditanyain lagi Mbak? Mbak Ida ya yang nanya. Oke, ada pertanyaan lanjutan dari Mbak Aida, Mbak Ragil. Saya pernah baca jam waktu yang bagus untuk berjemur dari thread Twitter, katanya untuk Indonesia, sinar yang sehat itu jam 11. Saya praktekkan, tapi malah kaki saya belang. Kak, menurut kakak gimana? Oke, makanya tadi saya bilang tiap daerah itu punya jam berjemur yang mungkin tergantung daerahnya. Teman-teman harus bisa baca situasi kondisi di daerah masing-masing ya. Kalau teman-teman saya bilang nih, jam 12 berjemurlah gitu kan. Kalau teman-teman di daerah Semarang, jam 12, boro-boro jam 12. Saya yakin teman-teman jam 10 siang aja itu udah nggak kuat kalau di Semarang suruh berjemur, panas banget gitu kan. Iya, Mbak, betul, Mbak. Panas. Ya. Dan anginnya aja tuh angin panas loh, teman gitu kan. Makanya baca kondisi gitu kan. Kalau saya sih nggak pernah, saya sih lebih nggak nganjurin buat jam 10 ke atas ya. Kecuali kalau teman-teman berada di daerah yang kayak Wonosobo, terus daerah yang dingin-dingin kayak Bandungan, kayak gitu. Kuat saya mah kalau jam 12 terus di luar gitu kan. Tapi kalau Semarang, bukannya dapat vitamin D, dapat vitamin gosong gitu ya, belang gitu kan. Dan barusan tadi juga saya sambil balik-balik lagi beberapa hal. Mungkin selain kita lihat juga jamnya dari tingkat warna kulit kita masing-masing juga nih. Lah kalau misal kulitnya putih dijemurin jam 12 siang atau cari yang benar-benar panas, belangnya mungkin enggak ya. Bisa jadi kayak orang Korea kan nggak mungkin belang banget kan, kayak orang-orang Cina juga nggak mungkin belang banget. Cuma bakalan apa nih, merah gitu kan. Yang artinya apa? Kulitnya mah bukan belang, dapat vitamin D kagak, dapat iritasi iya gitu kan. Makanya kita juga harus lihat tipe kulit kita masing-masing. Kemudian cek juga jam di rumah kita, bukan jam di rumah kita, kondisi matahari kita gitu kan. Dilihat juga gitu kan. Ya kalau misal kondisi di Semarang ya, karena saya di Semarang, ya janganlah kau berjemur jam 11 ke atas sampai jam 2 gitu kan. Dapat sehat enggak, gosong iya, iritasi yo iyo gitu kan, panas, belum lagi malah jadi nggak sehat gitu loh menurut saya tuh karena jam segitu. Dan yang pasti mungkin untuk sebagian orang yang nggak tahan panas malah nimbulin apa nih? Pingsan yang ada. Saking kepanasannya gitu. Mbak, ada pertanyaan titipan dari Mas Zulfikar. Mbak izin bertanya, bagaimana sikap kita ketika menerima berita negatif dan positif tentang COVID yang akan menyerang kita? Contoh ketika ada tenaga medis mengatakan COVID itu tidak ada dan
di samping yang lain bahwa COVID itu nyata. Bagaimana ya, Mbak? Ini jadi kok kayak bahas teori konspirasi ya lah. Saya tidak menyalahkan ya teman-teman yang kemudian kayak udah nggak percaya sama COVID gitu loh. Kenapa? Karena ya dari awal beritanya tuh terlalu simpang siur gitu loh untuk kita. Kan. Jadi COVID ini ada apa enggak? Dari awal muncul aja banyak kemudian orang-orang di atas sana gitu yang berluasa bilang anggap aja COVID itu sebagai istri sendiri gitu kan. Sebenarnya kita kayak nakes tuh kayak maksudnya apa ya gitu kan. Tapi kalau masih sampai sekarang bilang COVID itu nggak ada, itu menjadi hal yang kemudian saya pengen debat seusir apapun gitu loh. Teman-teman nggak perlu jauh-jauh wis, lihat kanan kiri aja. Kalau nggak percaya soal COVID, udah banyak banget orang yang kemudian bisa kita jadikan apa ya bahan kalau COVID itu ada. Udah ada orangnya yang kena, udah ada yang meninggal juga, udah ada yang kemudian terkena gitu kan. Sebagian orang yang nggak percaya COVID itu baru percaya ketika dia kena atau keluarganya yang kena. Apakah kemudian teorinya itu harus kita kena dulu, kita ngerasain dulu baru kita percaya? Ya nggak gitu juga kan. Kayak contohnya gini, kita ngelihat pohon jeruk. Apa ya harus kita makan buahnya dulu baru kita tahu, baru kita percaya kalau itu jeruk? Ya kan enggak kan? Karena kita udah tahu itu tuh pohon jeruk. Ya ngapain sampai kita buktiin makan jeruknya dulu baru kita percaya? Atau mungkin kayak gini, kita beli sebuah bibit, bibitnya itu udah bibit semangka. Apa ya kita harus tanam dulu sampai kita tungguin dia berbuah nih baru percaya kalau itu pohon semangka, gitu kan? Ya nggak mungkin nggak gitu. Karena dari awal udah tahu kalau itu pohon semangka, udah ngapain gitu. Sama dengan COVID gitu. Apakah kita harus ngerasain dulu atau mungkin kita harus ngerasain orang tua kita atau tangga-tangga atau mungkin saudara kita atau pacar kita atau mungkin suami kita, istri kita yang kena dulu baru kita percaya kalau COVID itu ada. Ya nggak gitu juga. Udah banyak banget kemudian fakta yang mengatakan COVID itu ada. Kalau mungkin teman-teman bicara soal vaksin itu berguna atau enggak, ya itu terserah teman-teman gitu. Saya mah kalau soal vaksin, walaupun saya nakes ya, saya nggak bilang ke teman-teman harus divaksin sih. Karena gini sih, memang benar ketika tiap orang itu juga punya imunitas sendiri-sendiri gitu loh. Teman saya yang nggak vaksin pun masih bisa sembuh dengan COVID gitu. Artinya imunitas orang beda-beda dan mungkin tapi nggak ada salahnya ketika teman-teman memilih vaksin sebagai barrier pertahanan teman-teman. Kayak ibaratnya teman-teman udah nyiapin baju besi sebelum bertarung kayak gitu loh. Tapi kalau bicara soal COVID ada atau enggak, coba deh cara terbaik apa sih? Nggak usah ngelihat angka-angka di TV gitu kan. Kita tuh karena saya pun walaupun sebagai nakes, saya nggak pernah ngikutin berapa banyak kasus COVID-19 di Indonesia. Yang pertama. Kedua, saya tuh nggak pernah ngikutin sudah sampai sejauh mana sih mutasi COVID-19, mutasi dari virus ini gitu. Saya nggak pernah ngikutin, jujur nggak pernah ngikutin. Kenapa? Bukan karena justru berita-berita seperti ini yang kemudian membuat kita itu semakin down, mentalnya semakin kena. Kenapa sih? Karena ya kitanya tuh kayak makin psikosomatis gitu loh, makin yang kepikiran, aduh ada varian baru nih, aduh gimana ya jumlahnya udah sebanyak ini dan sebagainya. Kadang angka-angka seperti ini yang kemudian bikin kita makin down mentalnya. Dan ini bukan yang sebenarnya kita butuhin. Kalau saya pengen bilang sebenarnya kalau kita sebagai tenaga medis itu ya, kita tuh kadang malah mikirnya kita tuh saya malah gemes sendiri sama media kadang. Bukan hal seperti itu yang kemudian kita butuhin sebenarnya. Sebenarnya kita butuhin itu adalah edukasi yang tepat soal gimana sih mencegah COVID-19 itu sebenarnya. Terus kemudian edukasi yang tepat soal vaksin ini sebenarnya gimana. Nah, edukasi yang tepat soal virus ini tuh sebenarnya sampai sejauh mana sih bisa menyerang, terus apa yang perlu kita siapin gitu loh. Mending perbanyak edukasi soal vaksin gitu kan, terjadi huru-hara, problem apa ya kita kasih solusi gitu, jangan sampai kemudian kita hanya memperdebatkan masalah angka COVID makin tinggi, terus kemudian variannya makin banyak gitu.
Kadang tuh saya tuh pengen bilang ke media, ya udah nggak usah diberitain yang kayak gini, coba beritain lebih yang edukatif di masyarakat. Masalahnya apa sih? Oh, masyarakat punya masalah tentang vaksin ini kayak gimana? Oh, masyarakat punya masalah soal corona ada atau enggak gitu kan? Ya kita mending kasih edukasi hal-hal yang demikian gitu kan. Kalau untuk kita sendiri yang kemudian merasa kok anak nakes nakut-nakutin sih gitu kan soal angka dan sebagainya gitu kan, sampai menimbulkan adanya kubu-kubu dari pengikut akun telur gitu kan. Kalau teman-teman mungkin yang udah pemain Instagram bakal ngerti gitu kan nama akun telur, di mana tidak percaya soal adanya COVID dan konspirasi tentang COVID. Gini loh teman-teman, mau COVID itu konspirasinya dibuat sebagai senjata biologis, kayak mau vaksin itu sebagai sesuatu yang diperjualbelikan kayak atau apapun itu, kayak COVID itu hanya huru-hara, COVID itu hanya permainan dari instansi kesehatan rumah sakit. Saya pun sebagai nakes tidak menyalahkan teman-teman gitu loh, ketika kemudian sakit hati dengan rumah sakit dan anak kesehatan yang katanya suka mengcovidkan dan sebagainya demi mencari keuntungan dan sebagainya, dan teori-teori konspirasi lainnya gitu kan. Yang jelas mau COVID itu dibuat atau tidak, nyatanya adalah COVID itu ada dan punya bukti nyata, yaitu orang-orang yang kena dan orang-orang yang sudah meninggal dan orang-orang yang kemudian sembuh dari COVID. Yang bercerita kayak saya sendiri yang sudah sembuh dari COVID gitu kan, bisa bercerita ke teman-teman kalau COVID itu ada gitu kan, dan nggak enak kena COVID. Terus kemudian dari segi orang-orang yang kemudian di-COVID-kan dan sebagainya, mungkin ada beberapa oknum yang meng-COVID-kan demi kepentingan semata, ada yang kemudian mengambil untung dari COVID itu sendiri, tapi saya rasa nggak bisa kemudian teman-teman langsung menjudge orang-orang kesehatan dan RS dan instansi kesehatan lain itu adalah orang-orang kemudian hanya mementingkan kepentingan sendiri dan kemudian seenaknya meng-COVID-kan dan seenaknya kemudian memberi hasil positif ke teman-teman gitu. Karena kayak kita pun juga udah muak gitu loh. Emang dikira enak kerjanya gitu kan, dan ngapain juga gitu. Jadi jangan sampai gara-gara salah satu oknum yang kemudian suka apa ya, kayak ketahuan meng-COVID-kan, gara-gara satu oknum yang kemudian rapid test-nya pakai yang palsu, atau mungkin gara-gara satu perusahaan yang bikin rapid test bekas dan lain-lain gitu. Kita menjudge semua itu sama, karena setitik racun itu nggak bakal mengubah satu lautan gitu loh. Artinya satu oknum itu nggak bakal kemudian bisa mengubah atau bisa kita samakan dengan semua nakes dan instansi kesehatan di seluruh dunia gitu kan. Karena nggak bisa kita samain semua orang. Itu teman-teman. Tapi kalau masih ada yang mau debat soal COVID itu ada atau enggak, mungkin bisa lebih chat saya ya, nggak apa-apa. Kita diskusi ya pagi kalau itu. Lanjut, Mas. Ya, oke. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Didin, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didin Jalaluddin dari Universitas Pendidikan Indonesia. Izin bertanya, seperti yang kita ketahui bahwa pada saat masa pandemi seperti ini kan banyak sekali masjid-masjid yang ditutup, kegiatan jumatan bagi laki-laki juga kebanyakan dihentikan atau ditutup. Nah, apakah dengan kita pada saat masa pandemi seperti ini tidak sholat di masjid, laki-laki tidak jumatan dan lain sebagainya merupakan salah satu bentuk memperkuat iman dan menjaga kesehatan karena mengikuti aturan pemerintah, atau malah merupakan sesuatu yang memperlemah iman? Jika hal itu dapat memperlemah iman, adakah cara lain untuk memperkuat iman sekaligus mengikuti anjuran pemerintah pada masa pandemi seperti saat ini? Terima kasih. Iya, sama-sama ya Mas. Makasih Mas Faiz sudah dibacain. Oke. Memperkuat atau memperlemah iman? Nggak bisa kita pungkiri ya. Saya tuh udah kangen banget nih, walaupun saya nggak ini banget sih, tapi udah kangen banget kumpul di masjid gitu. Apalagi seluruh dunia itu malah lebih kangen lagi, gimana kangennya mereka bisa ke Masjidil Haram, bisa muter-muterin Ka'bah, bisa ngelaksanain ibadah haji. Itu mereka rindunya tuh rindu banget. Tapi kalau saya sih masih malah nggak perlu muluk-muluk, rindunya tuh sebatas masih bisa sholat di masjid ya. Saya yakin di sini anak-anak UIN
Rindu nggak sih sholat di masjid, Masjid UIN, Jumatan bareng kayak gitu kan? Rindu banget kan, tapi kitanya nggak bisa gitu kan. Nah, apalagi kaum laki-laki ya, yang jelas-jelas wajib seminggu sekali kudu sholat di masjid gitu kan ya. Biasanya tapi ini nggak bisa. Apakah itu memperlemah iman? Enggak juga. Kan? Kenapa? Karena dengan adanya aturan kenapa sih masjid itu ditutup dan sebagainya. Nah, kita tuh kan dikasih pilihan ya teman-teman. Sesuatu itu kita lihat dulu, dia maslahat sama mudorotnya gede mananya sih gitu. Nah, ternyata ketika COVID-19, sebelum COVID-19, sholat jamaah di masjid itu tentu lebih banyak maslahatnya. Bener kan? Tapi ketika kita COVID-19, ternyata sholat di masjid itu banyak maslahatnya. Banyak mudorotnya daripada maslahatnya. Kenapa? Contohnya sendiri itu bapak saya itu ngeyel banget kalau saya bilangin. Jadi kalau teman-teman bilang gitu ya, orang yang paling susah saya kasih tahu terkait penjelasan tentang COVID-19 itu bukan teman, bukan pasien, bukan apapun. Bapak saya susah banget dikasih tahu ya. Aduh, kayak mau ngasih tahu takut kurang ajar, takut kualat, kayak perlu bahasa yang benar-benar serendah-rendahnya gitu kan, namanya ke orang tua. Ngeyel banget awalnya. Nah, percayanya mulai kapan teman-teman? Dan mulai mau nerima nasihat saya itu ketika bapak saya itu sholat di masjid. Nah, ternyata di masjid itu, di musola dekat rumah saya, ada yang kena COVID. Dan bapak saya itu sholatnya nggak mau pakai masker. Pulang-pulang seminggu setelahnya, bapak saya kena COVID. Saya tuh bukannya seneng ya, tapi tuh kayak yang, tuh kan, Rakil bilang apa Pak? Kayak gitu kan. Artinya tuh gini loh, kita tuh harus baca situasi. Jangan jadi orang-orang yang ekstrim banget ke kanan gitu loh. Yuk pokoknya sholat di masjid, pokoknya sholat di masjid gitu loh. Rasul tuh ngajarin sholat di masjid gitu. Tapi kita lupa nih gitu kan. Lupa kalau ternyata Rasul juga ngajarin kalau ada pilihan, kalau ada sesuatu yang mungkin lebih punya maslahat lebih, ya udah kita pilih itu gitu. Walaupun dia kebaikan, tapi kalau lebih banyak mudorotnya ya buat apa kita ambil. Sholat di masjid gitu kan. Ketemu banyak orang. Ada yang masih ngeyel juga, udah dikasih kesempatan sholat di masjid, lah kok dikasih jarak gitu kan, ini gimana sih ukhuwahnya nanti nggak tercipta, bla 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 bla, nanti sholatnya nggak sah dan sebagainya, kakinya tuh kudu nempel gitu kan, ada kan, saya nggak mau sebut, ada, kakinya tuh harus nempel, rasa nempel gitu kan, ngeyel banget, harus nempel gitu, sampai, pernah nggak sih teman-teman ada meme yang nemu, kakinya sampingnya dilebarin banget tuh, pokoknya aku yang paling benar gitu, kita tuh diajarin kan buat jadi umatan wasaton gitu, umat yang di tengah-tengah. Artinya apa? Ya kita jangan ekstrem kanan, jangan ekstrem kiri gitu. Jangan sampai kita lupa agama sendiri, jangan sampai kita terlalu mabuk agama. Mabuk agama gimana? Ya tadi gitu, harus gitu kan. Ya nggak gitu juga gitu kan. Kita lihat dulu keadaannya gitu kan. Kalau misalnya sholat di masjid banyak mudorotnya buat apa gitu. Dan itu bukan berarti kemudian membantu apa ya, melemahkan iman kita. Bisa menjadi memperkuat iman kita. Karena memperkuat iman itu bukan sekedar harus wajib sholat di masjid, harus jamaah di masjid gitu. Di rumah pun bisa, sama anak-anak kosan misalnya. Kalau di rumah ya sama-sama orang rumah. Justru ini tuh kesempatan loh buat nilai, oh seberapa jauh sih bapak kita bisa ngimamin kita. Seberapa jauh sih ternyata suami kita itu bisa jadi imam yang baik buat kita, dan sebagainya. Artinya tuh kalau dibilang memperlemah iman atau memperkuat iman, tergantung diri kita masing-masing. Karena ibadah itu bukan sekedar sholat jamaah di masjid dan bukan sholat Jumat gitu loh, masih banyak ibadah lain yang bisa berfungsi untuk memperkuat iman kita gitu. Dan itu kan tergantung dari tiap individu gitu. Mbak Aida mau bantu jawab, boleh banget Mbak. Boleh Kak. Boleh, apa sih yang nggak buat Mbak Aida? Terima kasih sebelumnya. Mau bantu jawab juga, waktu minggu yang lalu itu tanggal 16-an, saya juga pernah mengikuti kajian webinar yang berkaitan dengan hubungan antara COVID-19 dengan ibadah yang diadakan oleh pesantren Jombang Tebu Irang. Di sana kajiannya itu ada yang mengandung di
tanya jawabnya itu ada yang mengandung seperti yang ditanyakan tadi, gimana dengan kondisi sekarang yang nggak boleh Jumatan, nggak boleh ini, nggak boleh itu, masih ditutup dan sebagainya. Nah, terus Ustadznya ngejawab, hukum atau ketentuan Islam itu bisa berubah sesuai dengan keadaan atau kondisi, menyesuaikan. Terus kalau untuk sama tadi, kalau untuk memperlemah atau memperkuat iman itu ya tergantung diri sendiri. Justru menurut saya kalau misalkan di rumah itu bakalan bisa lebih banyak waktu untuk beribadahnya karena bisa lebih fokus lagi. Dan alangkah baiknya kita semua berhusnuzon kepada Allah dan kepada pemerintah. Pemerintah juga kan nggak semena-mena ngasih ngasih apa ya namanya, ngasih kebijakan, karena kan di pemerintah juga ada orang-orang yang ahli agama yang ikut bersuara untuk menyalurkan suara yang terbaik. Terus kita juga kalau misalkan maksain gitu, kalau misalkan maksain ke masjid, kita kan nggak tahu gitu orang sehat atau enggak, orang ini berinteraksi sama siapa aja, kan nggak bisa gitu kita tahu. Jadi ya mungkin untuk saat ini terbaiknya beribadah di rumah. Tapi kalau memang lingkungannya itu jarang orang yang kena COVID, nggak apa-apa ke masjid gitu. Tapi kata ustadznya itu disarankan kalau ke masjid pakai masker. Kan pernah juga ya ada riwayat hadis yang menyebutkan kalau sholat itu hidungnya harus kena ke tempat sujud. Tapi dalam kondisi seperti ini, gimana kalau pakai masker nih? Itu dibolehin karena ya tadi hukum itu akan mengikuti sesuai, ada hukum yang diperbolehkan karena mengikuti kondisi yang ada. Sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Enggak, Mbak, benar banget. Yang maksudnya gitu. Hukum itu tergantung dari kondisinya gitu. Dengan kita saklek menceklek gitu ya sama ini. Kita juga harus lihat keadaan gitu kan. Kalau keadaannya nggak memungkinkan tapi kita maksain, buat apa gitu. Karena kita juga nggak boleh zalim sama diri sendiri gitu kan, maksain harus A gitu. Kita kan dikasih akal buat mikir ya teman-teman, dengan kemudian kita kita harus ngikut kata A, kata kiainya gini gitu. Tapi kita sebenarnya tiap manusia itu dikasih akal buat mikir kan, gimana ya, oh kita baca keadaan, oh ternyata kalau akal manusia itu bisa intensitas tertular COVID-19 itu lebih tinggi. Oh, kalau sholat di rumah tuh nggak terlalu. Oh iya, kalau ternyata mending sholat di rumah aja deh kayak gitu. Oh, kalau peningkatan iman kan tergantung akunya juga gitu. Masih banyak ibadah lain gitu loh. Jangan mempersempit pikiran gitu kan. Memperluas pikiran itu juga salah satu untuk kesehatan mental. Karena semakin mempersempit pikiran, itu semakin merunyamkan pikiran sendiri. Oke, terima kasih. Alhamdulillah pertanyaan telah terjawab semua di penghujung acara pada malam hari ini. Apakah ada pemateri, ada sebuah closing statement atau kata penutup untuk kita semua yang hadir pada malam hari ini? Closing statement nih, Mas. Oke, Mbak. Closing statement saya sih simple ya. Teman-teman, intinya adalah jangan jadikan COVID-19 itu suatu masalah dan penghalang yang kemudian teman-teman runyamkan tiap hari gitu. Karena ternyata kan, kesehatan itu bukan sekedar muncul dari fisik kita gitu, tapi dari psikis kita, dan dua-duanya harus dijaga. Nah, artinya jiwa dan raga itu perlu sehat juga, dan salah satunya adalah dengan meningkatkan iman kita. Karena dengan imunitas yang sehat, tentu rohani kita menjadi lebih damai dan kemudian menjadi lebih baik gitu. Dan ternyata COVID-19 ini menjadi muhasabah buat diri kita masing-masing. Mungkin ternyata kok ibadah kita kurang, kemudian kitanya kurang zikrullah, kurang ingat Allah gitu. Mungkin dulu sebelum-sebelumnya kita lebih banyak menikmati kenikmatan, maka sekarang cobalah untuk menikmati bencana ini sebagai suatu hal yang mungkin bisa jadi muhasabah diri kita. Karena ternyata dengan segala ketakutan yang kemudian muncul dari adanya COVID-19 ini, sampai mungkin kita takut kena dan mati, artinya
kita ini masih makhluk biasa dan masih manusia biasa, yang artinya teman-teman itu disuruh buat lebih apa ya, kayak percaya bahwa kita tuh hanya hamba yang kemudian suatu saat bisa mati kapanpun dan dimanapun dengan keadaan apapun gitu. Jangan kemudian kita mati dengan keadaan yang sia-sia gitu teman-teman. Dan jangan juga gitu ya, kita sampai mikir gini nih, oh ya saya mau ingetin, dan jangan juga kita menjadi orang yang ekstrim ketika ya udah saya mending mati gitu loh. Kalau saya ibadah, ulangi, saya perjelas ya. Tadi kan mbaknya nanya tuh, kalau misal ngeyel banget ibadah di masjid, dengan alasan kemudian ya udah yang penting ibadah. Kalau mati kena COVID, ya saya mati dengan mati syahid karena mati dalam keadaan bencana. Ya nggak pasti gitu loh. Karena ada yang lebih maslahat, ngapa kita ngambil yang mudorot gitu. Semangat ya teman-teman, semoga tetap aman dan sehat dari corona tentunya. Kalau misal lagi isoman dan sebagainya, semoga segera negatif dan beraktivitas kembali, dan semoga bumi kita kembali seperti semula. Ya, oke, terima kasih Kak Ragil telah memberikan closing statement. Acara selanjutnya yaitu dokumentasi untuk peserta bisa menyalakan kameranya untuk melakukan webinar. Oke, saya screen yang pertama. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Oke, saya cukupkan acara webinar pada malam hari ini karena sudah pukul menunjukkan waktu 2:30. Saya tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Ragil. Mbak Ragil telah. Terima kasih Mbak Ragil dan panitia. Ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman yang hadir. Mas Faiz, Ketua Pelaksana, mantap. Teman-teman panitia yang lain juga keren, mantap. Keren, mantap. Tunggu next ya, webinar next lainnya ya, insya Allah akan ada lagi webinar. Tetap stay tune di grup WA. Oke. Teman-teman, Mbak Siti Zakia Salsabila dari SIM Banjarbaru. Jangan lupa untuk absen teman-teman untuk mendapatkan sertifikat. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, presentasi.